Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok pajak yang beranggotakan saya sendiri Neng Mutia Rahma dengan NPM 075, Ginantias Aprilia dengan NPM 078, dan Salsabila Khairunisa dengan NPM 094. Yang kami hormati Ibu Wiwik Budianti SEMSI selaku dosen pengampu mata kuliah pajak. Melalui video ini, kami akan memaparkan materi mengenai Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2 dan Peraturan Pemerintahan Nomor 15 Tahun 2009. Pembahasan pertama yaitu Undang-Undang PPh Pasal 4 Ayat 2 atau Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2 atau disebut juga PPh Final. PPh Final adalah pajak penghasilan yang dikenakan pada wajib pajak badan maupun wajib pajak pribadi atas beberapa jenis penghasilan yang mereka dapatkan dan pemotongan pajaknya bersifat final. Tarif PPh Pasal 4 Ayat 2 ini berbeda-beda untuk setiap jenis pemotongannya, tergantung dengan objek pajaknya. Berikut ini yang termasuk ke dalam objek pajak Pasal 4 Ayat 2. Ada jasa konstruksi, kemudian sewa tanah atau bangunan, pengalihan atas hak tanah dan bangunan, atau hadiah, undian, dan lain-lain. Oke, selanjutnya mengenai pajak penghasilan untuk UMKM pada Pasal 4 Ayat 2. Bagi UMKM yang dijalankan wajib pajak badan maupun pribadi dengan peredaran bruto atau omset penjualan di bawah 4,8 miliar dalam 1 tahun, maka dikenakan tarif sebesar 0,5% dari total omset penjualan per bulan. Tidak seperti kewajiban pajak lainnya, UMKM hanya perlu membayar pajak final setiap bulannya dan memvalidasi NTPN atau nomor transaksi penerimaan negara yang diterima saat setor pajak tersebut sebagai bukti pembayaran dan pelaporan PPh final. Di akhir bulan Maret setiap tahunnya, seorang pengusaha baru melaporkan PPh final yang didapatnya tersebut dalam lampiran SPT tahunan 1770. Tarif pajak UMKM sebesar 0,5% berlaku berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 dan masih berlaku saat ini. Oke, selanjutnya mengenai PP atau Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2009 tentang pajak penghasilan atas bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi. Secara umum dapat dilihat bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Ayat 2 huruf A Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan terhadap penghasilan berupa bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi dapat dikenai pajak penghasilan yang bersifat final yang diatur dengan peraturan pemerintah. Ketentuan Pasal 17 Ayat 7 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan menyatakan bahwa dengan peraturan pemerintah dapat ditetapkan tarif pajak tersendiri atas penghasilan berupa bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi. Materi pokok yang diatur dalam peraturan pemerintah ini mengenai pengenaan pajak penghasilan yang bersifat final dan penetapan besaran tarif pajak terhadap penghasilan berupa bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi. Tujuan dari pengenaan pajak yang bersifat final tersebut adalah untuk memberikan kemudahan kepada wajib pajak dan sekaligus meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengenaan pajak serta mendorong berkembangnya perkoperasian di Indonesia. Dasar hukum untuk pajak atas bunga simpanan koperasi adalah Peraturan Pemerintahan Nomor 15 Tahun 2009 tentang pajak penghasilan atas bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi dan PMK 112/PMK 03/2010 tentang tata cara pemotongan, penyetoran, dan pelaporan atas bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota pribadi.
besarnya pajak penghasilan yang bersifat final atau pada pasal 4 ayat 2 yaitu 0% untuk penghasilan berupa bunga simpanan sampai dengan 240.000. 10% dari jumlah bruto bunga untuk penghasilan berupa bunga simpanan lebih dari 240.000. Contoh perhitungannya, Koperasi Sumber Jaya membayarkan bunga simpanan sebesar 350.000 untuk bulan Juni kepada Budi. Sedangkan untuk bulan Juli, bunga simpanan yang didapat Budi sebesar 235.000. Maka, besar PPh atas bunga simpanan yang harus dipotong oleh Sumber Jaya sebesar Juni 10% dikali 350.000 sama dengan 35.000. Juli 0% dikali 235.000 sama dengan 0. Bulan Juni, Budi dikenakan potongan PPh sebesar 35.000 dikarenakan hasil bunga yang didapat melebihi 240.000 per bulan. Sedangkan untuk bulan Juli, Budi tidak dikenakan potongan dikarenakan kurang dari 240.000 per bulan. PMK 112-PMK 03-2010 tentang tata cara pemotongan, penyetoran, dan pelaporan atas bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota pribadi. Pasal 1 dikatakan bahwa atas penghasilan berupa bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi yang didirikan di Indonesia kepada anggota koperasi orang pribadi dikenai pajak penghasilan yang bersifat final. Pasal 3, pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 wajib dipotong oleh koperasi yang melakukan pembayaran bunga simpanan kepada anggota koperasi orang pribadi pada saat pembayaran. Pasal 4 ayat 1, koperasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 wajib memberikan tanda bukti pemotongan pajak penghasilan final pasal 4 ayat 2 kepada wajib pajak orang pribadi yang dipotong pajak penghasilan setiap melakukan pemotongan. Pasal 4 ayat 2, kewajiban memberikan tanda bukti pemotongan pajak penghasilan final. Pasal 4 ayat 2, sebagaimana ayat 2, kewajiban memberikan tanda bukti pemotongan pajak penghasilan final. Pasal 4 ayat 2, sebagaimana dimaksud dengan ayat 1, tetap dilakukan terhadap penghasilan dari bunga simpanan yang dikenai tarif pemotongan sebesar 0%. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang salah ataupun kurang berkenan pada saat pemaparan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.